Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Priyatno dari SMA Negeri 1 Andong Boyolali. Di hadapan saya sudah ada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong, yaitu Pak Gianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang insya Allah pada hari ini saya minta izinnya Pak untuk bisa bertanya terkait dilema etika atau moral Pak. Minta izinnya untuk 8 pertanyaan akan saya sampaikan kepada Bapak. Mengidentifikasi apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Pertama, melihat dulu kalau memang hal ini yang bertentangan adalah sesuatu yang benar dengan yang benar, maka ini dilema etika. Kalau memang hal itu antara kebenaran dengan satu yang salah, nah ini adalah bujukan moral. Terlebih kalau itu menyangkut tentang hukum ya. Kalau berkaitan dengan hukum, ini salah menurut hukum, berarti itu adalah bujukan moral. Jadi saya mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama saya lihat dulu, kalau memang kasusnya adalah sesuatu yang benar dengan benar, maka ini adalah dilema etika. Tetapi kalau kasusnya itu antara kebenaran dengan sesuatu yang salah, maka ini menjadi bujukan moral. Terutama apabila terkait dengan masalah hukum, pasti ini adalah bujukan moral. Karena kalau masalah menurut hukum, nah ini sudah merupakan bujukan moral. Tentu dalam pengambilan keputusan itu kami melihat SOP yang ada di sekolah ini. SOP sudah dibuat bersama seluruh tim manajemen, sehingga hal-hal yang menjadi keputusan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada di SOP tersebut. Apabila suatu kasus itu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan SOP yang sudah ada di sekolah ini, tentunya ada yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk pertama memberikan kemaslahatan yang lebih pada sebanyak-banyaknya orang. Artinya apa? Kalau ada satu kasus ternyata ini adalah sebuah dilema etika, sebenarnya sama-sama benar, tetapi pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Kita akan melihat dulu mana pihak-pihak yang nanti mendapatkan kebermanfaatan. Kalau dirasa itu lebih banyak, maka keputusan itulah yang kita ambil. Bahwa yang namanya keputusan dari sebuah kebijaksanaan itu adalah harus memberikan dampak yang lebih luas, memberikan manfaat atau maslahat yang lebih banyak. Seperti itu. Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tantangannya adalah apakah keputusan ini nanti bisa diterima oleh semua pihak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, andai kata keputusan yang diambil ini diketahui oleh pihak-pihak lain atau diketahui publik secara umum, apakah memang masyarakat pihak umum itu tadi bisa menerima ya. Kemudian yang ketiga tentunya yang tidak kalah penting adalah apa yang menjadi keputusan ini harus sesuai dengan koridor hukum. Karena ini adalah negara hukum, sekolah pun juga demikian, ini bagian dari lembaga pemerintah, tentunya harus berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Tidak boleh kemudian melanggar hukum ataupun aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, kalaupun itu sebuah kebijakan, jadi tidak ada di aturan, ini harus tidak melenceng dari aturan yang sudah ada, harus relevan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Baik, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada dilema etika, pertama adalah lebih banyak mendengar. Ya, artinya apa? Kita tidak hanya berdasarkan satu sumber, tapi lebih dari satu sumber. Itu yang pertama ya, lebih banyak mendengar, lebih banyak membaca dulu apa yang menjadi akar persoalannya. Kemudian yang kedua, satu kepala dengan 3 kepala pasti itu berbeda. Maka dimusyawarahkan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai langkah-langkah untuk penyelesaian masalah itu apa, ini sebaiknya dimusyawarahkan, dimufakatkan bersama dengan, terutama di sekolah adalah tim manajemen ini ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian yang ketiga, kita analisisnya adalah analisis bagaimana keputusan itu lebih banyak manfaatnya. Kalaupun nanti ada pihak-pihak yang dalam tanda petik mengalami sedikit kerugian, mereka bisa menerima, jadi tidak merasa terpojok, tidak merasa dianaktirikan dan sebagainya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah
cara pengomunikasian itu harus dengan bahasa yang baik, karena bisa jadi satu keputusan kalau disampaikannya tidak baik, pihak yang menerima keputusan itu mereka akan merasa tersinggung ataupun tidak menerima keputusan. Tetapi kalau kita sampaikan keputusan dengan bahasa yang baik, dengan argumen yang kuat, dengan data yang lengkap, mereka akan lebih mudah menerima keputusan tersebut. Baik, terkait dengan jadwal, sebenarnya tidak ada jadwal pasti gitu ya, harus berapa pekan sekali kemudian menjadwalkan untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Akan tetapi yang lebih penting adalah pertama, kalau memang itu sesuatu yang mendesak harus segera diselesaikan, ya diselesaikan. Kalau memang itu tidak mendesak, tentunya kami akan mencari waktu dulu agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Kita kumpul dulu bersama tim manajemen untuk membicarakan kasus tersebut. Saya ulangi, ada dua tipe ya. Ada yang memang mendesak untuk segera diselesaikan, maka itu tidak butuh penjadwalan secara khusus, tidak butuh waktu secara khusus. Nah, tetapi kalau memang itu tidak mendesak, tidak sangat urgent begitu, ya kami akan mendiskusikan membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi kalau hal ini menyangkut persoalan-persoalan yang dalam tanda petik cukup berat. Nah, tentu tidak bisa diselesaikan di satu waktu, di satu tempat, dan harus ada banyak pihak yang terlibat, sehingga apa yang menjadi keputusan itu adalah keputusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah mufakat. Ada banyak pihak sebenarnya yang terlibat ketika pengambilan keputusan menghadapi sebuah dilema etika. Tidak hanya satu orang ya, tetapi ada banyak yang terlibat. Bisa jadi adalah komite, bisa jadi adalah tim manajemen, atau bahkan atasan gitu ya. Sehingga pihak-pihak ini kami libatkan karena dalam pengambilan keputusan tidak bisa satu pihak saja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan pengambilan keputusan ini, kalau memang aturan-aturannya itu sudah jelas gitu ya, kita upayakan sesuai dengan aturan yang berlaku ini. Tetapi kalau memang di aturan belum ada, tentu yang saya sebutkan tadi ya, ada pihak-pihak yang kami libatkan untuk membantu agar pengambilan keputusan ini ya tidak sepihak, kemudian lebih manfaat, karena yang melihat adalah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang kami sebagai kepala sekolah ataupun dari tim manajemen, tapi ada pihak lain yang di luar dari sekolah ini yang dilibatkan sehingga bisa melihat dari aspek atau sudut pandang yang berbeda. Baik, pembelajaran dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, yang pertama adalah bahwasanya kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi yang namanya ada kasus ya, kemudian perlu ada solusi atau ada keputusan, itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, semua pihak ya. Tetap ada pihak-pihak yang dalam tanda petik tidak merasa senang. Ya tetap kami upayakan semuanya bisa menerima dengan baik, dengan senang hati gitu ya. Tetapi kalaupun tidak, tentu ini kita akan memilih atau mengambil keputusan itu yang memang bermanfaat jangka panjang, kemudian dampaknya juga luas. Itu yang pertama yang harus kita ketahui, bahwa tidak semua orang akan menyukai dengan keputusan ini, tetapi harus diambil. Kemudian yang kedua, semua keputusan ini tidak boleh bertentangan atau melanggar dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Meskipun itu tidak menyenangkan ya, meskipun tidak menyenangkan ya harus dilakukan kalau memang itu tidak bersesuaian dengan hukum yang berlaku ya. Kemudian yang ketiga, kita hidup di Indonesia, ini ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Maka apa yang menjadi adat kebiasaan di masyarakat sini, etika yang ada berlaku di masyarakat setempat, tentu ini juga menjadi faktor pertimbangan. Jangan sampai nanti keputusan yang diambil ini bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan etika yang berlaku di masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya, ketika pengambilan keputusan ini sudah dilaksanakan, maka kita harus konsisten gitu ya, konsisten melaksanakan apa yang menjadi keputusan tersebut. Karena kalau nanti tidak konsisten, khawatirnya akan memberikan dampak buruk pada banyak pihak ya. Sudah diputuskan begini, ternyata tidak laksanakan. Jadi itu pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Oke. Syukur alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktunya yang dapat
pertanyaan tadi sudah Bapak jawab dengan tegas, dan alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Insya Allah dari pengalaman Bapak nanti akan kami ekspresikan dalam kehidupan kita, yaitu di sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya, dan gitu Bapak Ibu semuanya. Itu tadi wawancara saya dengan Bapak Giyato, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri 1 Antang Boyolali. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat. Perkenalkan, nama saya Agus Priarno, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong Boyolali. Di sini saya bersama Bapak Joko Santoso, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 1 Andong Boyolali. Dan di sini saya akan bertanya terkait materi etika, ilmu etika dan rujukan moral. Sudah ada di hadapan saya beliau Bapak Joko Santoso. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya minta izin Pak untuk nanti bertanya, ada 8 pertanyaan terkait ilmu etika dan rujukan moral. Harapannya nanti Bapak bisa menjawab atas 8 pertanyaan tadi. Baik, biasanya saya mengidentifikasi D5 etika dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika yang mendasari situasi tersebut. Jika terdapat konflik antara dua nilai, atau jika situasi memerlukan penilaian moral yang rumit, itu mungkin menjadi tanda munculnya D5 etika. Baik, dalam pengambilan keputusan di sekolah, saya berusaha mempertimbangkan semua aspek yang relevan dan berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, juga melibatkan wakil misalnya begitu. Saya cenderung mencari solusi yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik, saya biasanya mengikuti langkah-langkah seperti mengumpulkan informasi, mendengarkan semua pihak terkait, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan, dan kemudian memilih solusi yang terbaik berdasarkan pertimbangan etis. Menjadi terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan memahami implikasi jangka panjang dari setiap keputusan telah terbukti efektif bagi saya. Salah satu tantangannya utama adalah menyeimbangkan berbagai nilai dan kepentingan yang terlibat, terutama ketika dua nilai atau kepentingan saling bertentangan. Ya, saya cenderung tidak memiliki jadwal tetap atau tidak menjadwalkan tetap, karena setiap kasus D5 etika itu unik. Saya berusaha menyelesaikan mereka secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas pengambilan keputusan. Ya, mendiskusikan masalah dengan rekan kerja atau memiliki mentor yang dapat memberikan pandangan tambahan telah membantu saya mendapatkan perspektif yang berharga bagi saya.
Baik, dari pengalaman ini saya belajar untuk selalu memprioritaskan integritas dan konsisten dengan nilai-nilai etika. Juga pentingnya mendengarkan dan menghargai sudut pandang orang lain sebelum membuat keputusan akhir. Ya, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah wawancara bersama Bapak Joko Santoso selaku Kepala SMP Negeri 1 Andong Boyolali, dan alhamdulillah 8 pertanyaan itu sudah dijawab oleh beliau dengan baik. Harapannya nanti dari jawaban-jawaban tadi bisa menginspirasi dan nantinya bisa kami bawa Pak, entah itu menjadi guru biasa atau nanti menjadi kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak, semoga bermanfaat. Gitu saja teman-teman dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.